Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tening Sulaiman dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada dosen Opah Gali yang memberikan tugas tentang ketahanan nasional. Baiklah, supaya tidak terlalu lama, mari kita tonton cuplikan tersebut. Enjoy. Menjaga kebudayaan nasional. Ketahanan budaya bisa diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung. Wujud ketahanan budaya tercermin dalam kondisi sosial budaya manusia yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia. Disadari atau tidak, pengaruh budaya luar pasti sulit ditolak. Namun hal yang perlu digarisbawahi adalah pengaruh dampak negatif yang mungkin akan terjadi yang dapat membahayakan kepribadian bangsa. Tidak menutup kemungkinan bahwa pihak luar sengaja menyebarkan pengaruhnya melalui sarana teknologi komunikasi yang akan menguntungkan bagi negaranya. Terhadap pengaruh semacam ini, bangsa Indonesia harus waspada dan memiliki daya tahan untuk menanggulanginya, dan dengan demikian, persoalan yang harus dipecahkan adalah bagaimana caranya menggerakkan perubahan sosial itu, mengingat pengaruh budaya asing tidak dapat dicegah sehingga tidak merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan kepribadian bangsa. Bentuk-bentuk upaya bela negara dalam mewujudkan ketahanan budaya nasional. Gerakan revitalisasi budaya lokal adalah salah satu contoh alternatif jawabannya untuk menahan laju degradasi identitas bangsa dalam rangka bela negara. Meski terkesan reaktif, paling tidak wacana ini mampu menyedot perhatian segenap bangsa untuk sekedar kembali menengok bahwa adiluhung warisan nenek moyang. Aksi penolakan atas klaim Riau Ponorogo oleh Malaysia salah satu contohnya. Apresiasi yang tinggi kita haturkan atas gerakan tersebut. Namun sama sekali patut digarisbawahi, gerakan ini jangan hanya berhenti pada titik gerakan reaktif. Yang jelas follow up-nya, kekuatan yang terhimpun sekian besar sangatlah mubazir jika tidak memberikan dampak secara luas dan sistematis terhadap ranah budaya kita. Patut kiranya segenap komponen bangsa memikirkan bagaimana budaya secara kontekstual dan bukan hanya sebagai aset yang layak untuk dijual, seperangkat komponen statis yang perlu dimuseumkan dan dijaga, karena budaya adalah sesuatu yang dinamis dan kontekstual dengan zamannya. Kesimpulannya, pada saat ini ancaman terhadap ketahanan budaya tidak hanya datang dari dalam maupun juga dari luar. Ancaman dari luar tampaknya akan lebih berbentuk upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui peredaran narkotika, obat-obat terlarang, dan pornografi yang akan mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda. Sedangkan dari dalam dapat berupa separatisme, sukuisme, dan konflik antar daerah dan antar etnis. Untuk mengatasi semua itu, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Semua pihak harus mampu bekerja sama dan saling bahu-membahu membangun ketahanan budaya yang kuat. Bentuk ketahanan yang kuat tersebut dapat diawali dalam perjuangan melestarikan budaya bangsa sebagai wujud bela negara dalam perspektif kebudayaan. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.